sudah sampai kelas 3 SD, kelas 4 sampai kelas 6, bahkan SMP ada yang tidak bisa baca. Kenapa? Share videonya teman-teman ya. Jangan menyalahkan guru. Ingat ya, orang tua jangan menyalahkan guru. Pertama, kenapa tidak bisa baca? Yang pertama sekali karena apa? Anak sudah tahu dia pasti naik kelas walaupun dia tidak belajar. Karena ada aturan dari pemerintah tidak boleh tidak naik kelas. Tidak boleh tidak lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua juga sudah malas mengajari anaknya di rumah karena dia sudah tahu anaknya pasti naik kelas. Jadi kamu gak usah menyalahkan guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu sebagai orang tua harus tahu guru di sekolah bukan hanya mengajari 1 murid atau 2 murid atau 3 murid ya. Apalagi kalau kelas 1, kelas 2 SD, semua mata pelajaran dia yang pegang guru itu. Dan guru tersebut bukan hanya mengajari 1 orang. Apalagi anakmu kalau sekolah di sekolah negeri, ada yang sampai 50 orang 1 kelas, 30 orang lebih 1 kelas. Bayangkan kalau kamu mengajari di kelas, kamu harus kuasai 30 sampai 50 orang tersebut. Sementara 1 jam saja hanya 60 menit. Nah, kalau muridnya 50 orang atau kalau muridnya 30 orang, dia per murid hanya 2 menit. Kalau sempat loh. Kalau dia per 2 menit per orang, dia hanya ngajarin begitu. Kapan dia menerangkan di depan? Kapan dia membaca mata pelajarannya? Kapan dia ngecek? Jadi pakai ini kan jadi orang tua. Jangan katakan guru tidak mengajari. Guru tidak hanya mengajari 1 orang dalam 1 kelas. Nah, saya balikkan lagi posisinya. Bayangkan kalau kamu jadi guru. Nah, sementara kita jadi orang tua, anak kita pasti kalau kelas 1 pasti 1 orang. Gak mungkin 3 atau 5 orang anakmu kelas 1 kan? Pasti 1 orang aja. Sekarang saya pertanyakan balik. Kamu cek nggak apa yang dipelajari anakmu di sekolah di rumah? Kamu tes ulang nggak? Itu loh. Karena saya juga punya anak 6 orang loh. Semua anak saya selalu saya tanya, bawa PR-nya ke sini. Apa yang dikerjain tadi di sekolah? Kalau anak saya masih SD semua begitu. Jangankan SD, SMP pun saya gituin, SMA pun begitu. Jangankan yang begitu, yang kuliah pun saya tanya, apa kau pelajari? Sampai di mana? Kapan kalian ujian? Berapa IP-mu? Itu saya tanya. Itu udah kuliah loh. Apalagi yang SD. Sementara anakku aja sekolah di SD, itu sudah saya cek di rumah, masih saya panggil guru ke rumah belajar privat. Karena apa? Semua tergantung orang tua loh. Taruhlah nggak semua ada orang tua punya uang untuk belajar privat. Ya berarti guru privatnya kamu sebagai orang tua. Kamu les privatin nggak anakmu secara pribadi di rumah? Kalau guru kita paksakan harus mengajari anak kita maksimal, tidak akan bisa dapat. Karena guru di kelas bukan hanya mengajari 1 orang. Dia mengajari puluhan orang, Jody. Nggak boleh kita menyalahkan guru. Tapi apakah kau guru itu mengajar di kelas? Tidak mungkin tidak mengajar. Saya juga mengarahkan kepada semua guru. Saya minta kalian kalau sebagai guru kerjalah yang benar. Karena saya juga bukan guru. Saya bukan guru. Tapi saya merasa kalau saya jadi guru, karena saya kebetulan punya cita-cita ingin jadi guru. Kalau saya jadi guru, tidak mungkin saya bisa mencek semua itu dia udah pintar belum, udah bisa belum. Karena 1 mata pelajaran 45 menit loh. Kalau 2 mata pelajaran dia berarti 190 menit, berarti 1,5 jam. Itu harus kita pelajari. 190 menit, salah lagi saya ngomong. 45 menit tambah 45 menit, 90 menit. 90 menit 1,5 jam. Jadi guru tidak mungkin bisa semua. Jadi jangan salahkan guru. Tergantung kamu orang tua, bagaimana kamu di rumah, kamu cek ulang gak pelajaran anakmu. Dan kenapa anakmu tidak bisa cepat menangkap, kamu pastiin gak anak waktu kecil vitaminnya tercukupi. Itu. Jadi jangan salahkan guru, oke?